everybody, thank you udah mampir ke Mathematrix Official. Semoga puyeng lu hilang, hati pun senang. Enjoy! Jangan lupa subscribe, subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe, subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe, subscribe itu gratis. Halo, KM di sini lagi. Bagaimana? Sudah paham pada materi sebelumnya? Jika sudah paham, kita akan lanjutkan ke materi yang baru, yaitu logaritma. Dan soal logaritma disimak UI ada pada soal nomor 2. Seperti biasa, sebelum mulai membahas soalnya, kita akan bahas dahulu peraturan apa saja yang bisa kita ambil dari bab logaritma. Yang pertama, jika teman-teman punya bilangan A, maka A log A akan sama dengan 1. Maksudnya apa? Misalnya, teman-teman punya A sama dengan 5, maka 5 log 5 sama dengan 1. Logaritma dari bilangan yang sama adalah 1. Yang kedua, bentuk logaritma bisa juga kita ubah menjadi bentuk eksponen. Misalnya, teman-teman punya A log B sama dengan C. Kita bisa juga membuat A pangkat C sama dengan B. Yang ketiga, bagaimana jika ada dua logaritma? Misalnya A log B ditambah A log C. Gimana nih? Nah, kalau kayak gini teman-teman bisa kaliin aja ya angkanya, atau kita di sini nyebutnya A itu sebagai basis, sedangkan B sama C-nya ini sebagai numerus ya. Jadi A log B ditambah A log C akan sama dengan A log B dikali C. Gitu. KM gimana kalau kita bagi? Jadinya A log B dikurang A log C. Nah, ini nanti akan jadi pembagian ya. A log B dibagi C. Oke, untuk yang nomor 5, kita akan tahu bentuk pangkat dari logaritma ya. Jika nanti numerusnya yang punya pangkat, misalnya A log B pangkat C, maka pangkatnya bisa kita pisah teman-teman. Jadi C dikali A log B. Selanjutnya, jika kita punya A yang pangkat atau basisnya, misalnya A pangkat D log B, berarti D-nya juga bisa kita pisah, namun bentuknya agak sedikit berbeda. Jadi, dia boleh dipisah, tapi harus dalam bentuk resiprokal ya, atau 1 per. Jadi, 1 per D, A log B. KM bagaimana kalau ada dua yang punya pangkat? Misalnya numerusnya pangkat, terus A-nya juga pangkat. Tidak apa-apa. Konsepnya sama, jadi misalnya teman-teman punya A pangkat D log B pangkat C, maka hasilnya akan C per D A log B. Gitu ya. Selanjutnya, misalnya teman-teman punya A log B. Terus, bisa nggak KM diganti ke B log A? Bisa banget. Tapi bentuknya jadi kayak gini. A log B sama dengan 1 per B log A. Yang terakhir, A log B sendiri bisa juga kita tulis sebagai log B dibagi log A, di mana basisnya harus sama. Boleh apa saja, yang penting sama ya. Oke, sebagai tambahan informasi, jika nanti teman-teman menemukan logaritma yang tanpa basis, jadi tidak ada basisnya gitu ya. Misalnya tertulis log D saja gitu. D adalah angka. Nanti ini itu sebetulnya sama aja dengan
bilangan 10 jadi basisnya adalah 10 ya. Jadi 10 log D. Gitu. Oke? Sudah paham? Nah, jadi ke 10 aturan ini yang nanti akan kita jadikan modal untuk mengerjakan soal pada SIMAK UI ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya ya. Nomor 2, jika X1 dan X2 memenuhi 4 log X dikurang X log 16 sama dengan 7/6 dikurangi X log 8, maka nilai X1 dikali X2 adalah... Nah, X1 sama X2 ini sebetulnya disebut juga sebagai akar persamaan. Apa itu akar persamaan? Akar persamaan disebut juga sebagai solusi, ya. Jadi, nomor 2 ini sebetulnya adalah gabungan antara materi logaritma dan materi persamaan kuadrat. Dan ketika teman-teman membaca soal, pastikan dalam tahap pengerjaannya, teman-teman mulai dari pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi, di sini kan diminta nilai X1 dikali X2. Berdasarkan persamaan kuadrat, maka X1 dikali X2 akan sama dengan C per A. Sedangkan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Untuk persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sehingga artinya kita harus mengubah persamaan logaritma yang kita punya ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Pertama-tama kita tulis ulang dulu soalnya ya. Jadi kita punya 4 log X dikurang X log 16 sama dengan 7/6 min X log 8. Biar lebih mudah, maka kita jadiin satu ruas dulu ya. Jadi nanti mereka akan jadi 4 log X min X log 16 plus X log 8 sama dengan 7/6. 7/6-nya kita jadiin minus juga deh. Sama dengan 0 gitu ya. Oke. Setelah itu, kita tentuin nih, kita mau pakai basis apa. Pilihan basisnya ada X sama bilangan ya. Jadi misalnya teman-teman pengennya pakai basis bilangan, maka teman-teman harus konsisten. Kalau bentuk logaritma pertama itu basisnya bilangan, maka basis bilangan juga harus ada di logaritma-logaritma yang lain. Jangan lupa basis itu adalah A gitu ya, numeros itu B. Oke, setelah itu, karena di sini kita punya banyak basisnya itu X ya, daripada bilangan cuma satu kan ya. Makanya kasih nanti bakalan pakai yang basis X aja. Jadi kita ubah bentuk logaritmanya menjadi basis X. Ya. 4 log X ini sesuai dengan hukum ke-9. Oh, ke-8 maksudnya. Maka kita bisa ubah menjadi bentuk X basis dengan cara membalikan fungsinya ya. Jadi nanti kita punya X log 4 minus X log 1 per maksudnya 16 ditambah X log 8 min 7/6 sama dengan 0. Oke? Setelah itu kita apain lagi nih? Kita sederhanakan ya fungsinya ya. Biar gampang, ini kita jadi satuin dulu ya. Ini kan ada minus ya, jadi harus kita pakaikan kurung. Minus X log 16 min X log 8 gitu ya. Oke, setelah itu maka kita bisa dapat X log 4 min. Nah, ini sesuai dengan hukum logaritma keberapa nih? Berapa ayo? Keempat ya. Jadi A log B dikurang A log C, maka hasilnya boleh dibagi.
Berarti kita akan punya X log 16 per 8 gitu ya. Min 7 per 6 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi min X log 2. 16 kan dibagi 8 jadinya 2 ya. Oke, min 7 per 6. Oke, bisa ya? Setelah itu kita bisa samakan penyebutnya ya, karena ini kan beda-beda semuanya. Anggap aja ini penyebutnya 1. Kita samakan, maka kita tinggal kalikan saja nih, 6 dikali X log 4 gitu ya. Oke, 6 dikali X log 4 dibagi dengan X log 4 hasilnya 6 ya. 6 dikali 1, 6. Oke, dikurang 6 dikali X log 4 berarti sama saja dengan dia sendiri ya. Kita kali sama X log 2. Berarti 6 kali X log 4 kali X log 2 gitu ya. Kalau ini sama dengan X log 4. X log 4-nya tapi ada min 7-nya. Jadi min 7 X log 4. Oke, sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini kita bisa kali silang aja. Nanti yang ini habis ya dikali dengan 0. Jadi hasilnya 6 min 6x log 4 x log 2 min 7x log 4 sama dengan 0 ya. Oke, setelah itu 4-nya bisa kita ubah ya teman-teman ya. Menjadi berapa? 2 pangkat 2. Setuju? Yang ini juga ya kita ubah. Oke, sesuai dengan peraturan maka pangkatnya boleh ke depan langsung ya. Jadi 6 min 6 dikali 2, betul? X log 2 dikali X log 2, maka kita bisa jadikan X log 2 kuadrat. Min, ini ke depan jadi 14 ya, X log 2. Sehingga kita dapat fungsinya yaitu 6 min 12 X log 2 dikuadratin min 14 X log 2 sama dengan 0. Teman-teman harus ingat bentuknya persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa dengan mudah membentuk persamaan ini dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Sudah ada bentuk kuadratnya ya. Nanti kita tulisnya kayak gini aja biar lebih enak kelihatannya. X log 2 kuadrat min 14 X log 2 plus 6 sama dengan 0 ya. Kita boleh kalikan dengan negatif. Negatif berapa ya yang enak? Negatif 2 boleh ya. Berarti kita bagi sama negatif 2, jadinya 6 X log 2 kuadrat plus 7 ya. X log 2 min 3, betul? Oke, setelah itu kita bisa adakan permisalan. Jadi di sini kita akan memisalkan. Misal kita punya variabel baru yaitu P ya. P-nya sama dengan X log 2. Maka bentuk persamaan yang baru punya kita adalah 6P kuadrat ditambah 7P min 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa cari faktorisasinya ya. Dengan perhitungan, maka kita bisa dapat faktorisasi yaitu P plus 3 per 2 dikali P min sepertiga ya, sama dengan 0. Sehingga teman-teman punya P plus 3 per 2 sama dengan 0, atau P min sepertiga sama dengan 0. Kita akan punya P-nya sama dengan min 3 per 2
atau P-nya sama dengan 1/3. Tapi jangan lupa kita masih punya X log 2 ya P-nya. Jadi X log 2 ini akan sama dengan min 3/2. Oke? Lalu P-nya di sini adalah X log 2 sama dengan 1/3. Yang ditanya itu adalah X-nya ya, bukan P-nya. Jadi harus hati-hati. Bentuk ini teman-teman masih ingat tadi? Jika ada A log B sama dengan C, maka kita bisa ubah menjadi A pangkat C sama dengan B ya. Berarti di sini akan sama dengan X pangkat 3/2, min 3/2 akan sama dengan 2. Untuk menghilangkan pangkat min 3/2-nya, kita kalikan ya dengan yang sama ya. Jadi kalau ada X pangkat min 3/2, biar jadi 1 kan kita harus kaliin dengan min 2/3. Setuju? Kita kalikan min 3/2 dengan min 2/3. Jika yang ruas kanan dikalikan, maka ruas kiri juga sama. Jadi kita punya X sama dengan, karena pangkatnya negatif, boleh kita tulis aja sih sebenarnya ya. Oke, ini X1 ya kita anggap. Yang ini berarti kita punya X pangkat 1/3 sama dengan 2 ya. Artinya X pangkat 1/3 kita pangkatin lagi sama 3 ya. Biar dia nanti jadi 1. Jadi untuk yang kedua kita dapatnya 8. Oke, 8 ini bisa juga kita tulis sebagai 2 pangkat 3 gitu ya. Oke, mereka bertanya X1 dikali X2, betul? Iya, nilai X1 kali X2 berarti kita kaliin aja 2 pangkat min 2/3 dikali sama 2 pangkat 3. Menurut hukum eksponen, jika ada perkalian basis sama, maka pangkatnya boleh ditambah ya. Jadi min 2/3 akan ditambah dengan 3. 3 itu adalah 9/3 ya. Jadi 2 pangkat min 2/3 ditambah 9/3. Nah, hasilnya akan 2 pangkat 7/3. Gitu. Oke. Sehingga kita bisa tulis juga ini menjadi 2 pangkat 7 ya, akar 3. Oke, nanti kan di sini ada ini ya. 2 pangkat 7 itu kan 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 5, betul? 2 pangkat 4 deh, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali sama berapa? Dikali dengan 2 pangkat 3 ya, biar jadi 7 ya. 2 pangkat 4-nya kan 16 nih, keluar jadi 4 ya. 2 pangkat 3. Gitu, pangkatnya 3. Ada hasilnya? Belum ada ya? Kita sederhanakan lagi berarti 4 dikali 2 pangkat 3 ini kan bisa jadi ini kan 1/3 ya. 4 dikali 2 ya harusnya ya. Hasilnya adalah 8. Ada nggak? Nah, kita ada salah nih ya teman-teman ya. Ini nggak bisa keluar ya, soalnya dia bukan pangkat 2, betul? Ya, ngetes aja sih tadi. Oke. Dah, berarti biar bisa keluar itu 64 ya. 64 itu kan akar 3 dari 4. 64 itu sama saja dengan 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 berarti dikali lagi dengan 2 pangkat 1, biar 2 pangkat 7 kan. Baru nih keluar nih 4 ya kan. Terus berarti 2, 3. Jadi jawabannya yang mana? Ya, dapat ya. Oke deh teman-teman. Semangat belajarnya ya.
Idih, mantap bener sih. Boleh lah, lu share ke teman-teman lu yang sama puyengnya kayak lu. Terus, like juga. Komen deh di bawah, apa sih makhluk-makhluk yang bikin lu puyeng 7 keliling? Ntar kita abisin satu-satu di sini. Mantap gak tuh? See you! Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break it.